Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Ibu Sri. Hari ini kita akan membahas tentang peluang dan tantangan Pancasila di era globalisasi. Upaya untuk menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari merupakan hal paling menantang dari materi Pancasila. Di era revolusi industri 4.0, tentu saja tantangan dan peluang mengimplementasikan Pancasila pada 30 tahun yang lalu berbeda dengan hari ini. Zaman telah berubah dan tantangan pun ikut berganti. Karena itu, marilah kita mengulas sejumlah tantangan dan peluang penerapan Pancasila pada era kekinian. Untuk lebih memudahkan pembahasan mengenai topik peluang dan tantangan penerapan Pancasila itu. Topik pertama, pembahasan tentang ber-Pancasila di era media sosial. Menurut data WR Sosial tahun 2019, penggunaan media sosial di Indonesia mencapai 150 juta atau sebesar 56% dari total populasi rakyat Indonesia. Setiap tahunnya pengguna internet terus mengalami peningkatan yang signifikan. Sejumlah penelitian juga menyebutkan bahwa media sosial menjadi tempat penyebaran hoaks yang sangat masif. Kementerian Komunikasi dan Informatika hingga tanggal 5 Mei tahun 2020 mencatat sebanyak 1.401 konten hoaks dan diinformasikan terkait COVID-19 yang beredar di masyarakat. Riset dari sosial.id melaporkan bahwa informasi hoaks paling banyak ditemukan di platform Facebook yaitu 82,25%, WhatsApp 56,55%, dan Instagram 29,48%. Sebagian besar responden 44,19% yang ditelitinya tidak yakin memiliki kepiawaian dalam mendeteksi berita hoaks. Selain hoaks, media sosial juga digunakan untuk menyebarkan ujar kebencian, pemikiran intoleransi, dan radikalisme. Bahkan menurut sejumlah lembaga penelitian penyebarannya sangat masif. Media sosial juga dapat digunakan untuk menyebarkan gagasan dan program yang baik. Aktivitas mengumpulkan dana melalui media sosial untuk tujuan kebaikan seperti membantu pengobatan orang yang sakit, memperbaiki rumah, dan sebagainya juga banyak dilakukan. Pendek katanya, media sosial bagikan pisau bermata dua. Satu sisi, ia bisa menjadi alat untuk menebar kebaikan. Namun pada sisi lain, ia juga dapat menjadi alat untuk melakukan pengrusakan sosial. Kata kuncinya adalah bagaimana penggunaan media sosial, khususnya oleh peserta didik, dapat diarahkan kepada kebaikan. Topik yang kedua yang akan kita bahas adalah borderless society, di mana kita akan membahas tentang tantangan lalu lintas manusia, informasi, dan ideologi. Tantangan lain pada abad ini adalah semakin kemudian sekat-sekat geografis suatu negara. Masyarakat di suatu wilayah atau negara dapat terkoneksi dengan masyarakat lain di wilayah atau negara yang berbeda. Sekat-sekat geografis tak lagi signifikan akibat masifnya teknologi informasi. Dampak positifnya, masyarakat dapat mempromosikan dan mengkampanyekan ide, gagasan, program, dan aktivitas yang baik, serta mengangkat keunikan dan kearifan tradisi mereka ke khalayak global. Dampak negatifnya, segala yang tidak baik atau tidak patut dapat pula dengan mudah ditiru oleh masyarakat di belahan dunia. Suatu interaksi sosial yang membentuk kepribadian manusia perlu dimaknai secara lebih luas. Interaksi sosial tidak selalu bermakna interaksi fisik. Bertemunya satu orang dengan orang lain, sejauh terkoneksi dengan internet, seseorang dapat berinteraksi dengan orang lain. Situasi inilah memberikan peluang dan sekaligus tantangan pada upaya penerapan Pancasila. Peluangnya adalah ide, pemikiran, dan tradisi luhur yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila dapat dengan mudah dipromosikan ke masyarakat dunia. Tantangannya, Pancasila akan dipersandingkan atau bahkan dibandingkan dengan sejumlah ideologi negara yang ada di dunia, diuji kemampuannya sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pembahasan selanjutnya tentang Pancasila dan pandemi COVID-19. Pancasila dijadikan sebagai landasan hidup bangsa Indonesia. Hal itu berarti setiap nilai-nilai yang ada dalam sila Pancasila perlu dijadikan sebagai dasar dalam hidup bernegara. Dalam konteks gemar melakukan kegiatan kemanusiaan,
menggerakkan kebaikan di hati tiap orang untuk membantu melalui donasi dengan kekuatan media sosial, membuat pembelajaran project basic learning, dan ujung-ujungnya memberi donasi kepada orang-orang yang tertimpa bencana. Suatu bangsa dituntut untuk menunjukkan nilai-nilai terbaik dari ideologi kebangsaan untuk dapat mengatasi tantangan pandemi COVID-19. Keadaan ini mengandung semua nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam Pancasila, yaitu efektivitas pemerintah yang berpadu dengan kepercayaan dan kepatuhan rakyat terhadap semua ketentuan yang diterbitkan pemerintah, serta kesadaran pada masyarakat untuk menghubungkan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat, yakni dengan menjauhi sikap egosentris yang hanya memikirkan diri sendiri. Mengapresiasi tenaga kesehatan yang telah bekerja melampaui batas panggilan, sudah sepatutnya memberikan penghormatan kepada setiap tenaga yang bertugas atas pengabdian yang mengharukan dan profesionalitas yang menunjukkan. Untuk memperingati hari kelahiran Pancasila, kami mengajak seluruh saudara sebangsa agar membangun, diawali dari diri sendiri, ketahanan diri yang memberikan kontribusi bagi ketahanan masyarakat yang merupakan pelaksanaan dari nilai gotong royong sebagai nilai inti dari Pancasila. Karena kunci dalam menghadapi sebuah masalah hakikatnya adalah bersatu tanpa memandang perbedaan antar golongan. Menyalahkan pemerintah tentu bukan salah satu bagian dari karakter pribadi bangsa Indonesia. Karena sejatinya prinsip dari implementasi Pancasila adalah menemukan solusi melalui kerjasama bangsa Indonesia. Di saat pandemi COVID-19 ini, kami mengajak para pembaca untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Sila ke-1, melakukan cara dengan berdoa dan berserah diri kepadanya untuk keselamatan agar virus ini akan segera berakhir di dunia. Sila kedua, setiap orang wajib memperlakukan satu sama lain dengan memperhatikan etika sehingga muncul rasa kemanusiaan atau memanusiakan manusia. Sila ketiga, pandemi ini dapat dikalahkan dengan cara kita bersatu untuk melawannya. Pada saat ini mungkin cara yang dilakukan adalah dengan menjaga jarak serta berdiam diri di rumah saja. Sila keempat, mendukung kebijakan pemerintah dalam menerapkan pembatasan sosial berskala besar adalah salah satu cara untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Sila kelima adalah dibutuhkan sinergitas yang baik seperti kerjasama antar masyarakat dan masyarakat serta kerjasama masyarakat dan pemerintah dan bersikap adil. Itulah pembahasan kita terkait tentang peluang dan tantangan Pancasila di era globalisasi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Serwatini SPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.